Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami sedang bersama salah satu alumni Universitas Al-Azhar Mesir. Dan kali ini kami akan melakukan interview untuk keperluan tugas kampus, khususnya mata kuliah Politik Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Ahmed MPD. Jadi pada kali ini kami bersama dengan Kiai Abbas Habsibullah LC, yang beliau merupakan salah satu alumni dari Universitas Al-Azhar Mesir. Assalamualaikum Kiai. Alhamdulillah senang sekali kami bisa bertemu, kemudian mendapatkan waktu untuk sedikit interview tentang politik pendidikan Islam di Mesir. Satu hal yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana konsep pendidikan Islam di Mesir yang Bapak Kiai ketahui di sana. Saya alumni Al-Azhar, jadi saya ingin secara spesifik yang saya ketahui tentang konsep pendidikan di Al-Azhar. Kalau di lembaga pendidikan lain seperti Universitas Al-Qahirah, saya kurang begitu tahu. Yang saya pahami selama ini bahwa Al-Azhar itu menggawangi wasatiyah, yaitu moderatisme Islam. Jadi yang jadi jargon mereka memang al-wasatiyah, moderatisme. Di Al-Azhar kalau sistem mengajar, Ya, sistem pendidikan, sistem taklimnya dan tarbiyahnya, Al-Azhar itu walaupun secara prinsipil itu menganut Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam hal berarti Maturidiyah dan Asy'ariyah sama dengan halnya dengan NU di Indonesia. Tapi dalam hal-hal tertentu juga di Al-Azhar itu diajarkan komparasi pendidikan. Komparasi masalah akidah, itu komparasi madhab. Madhab di luar lain juga dikaji. Berarti di Al-Azhar itu kalau dari madhab akidahnya itu Asy'ari dan Maturidi. Terus kalau dalam fikih ya secara prinsipil juga 4 madhab sebenarnya. Cuma kalau dimasuk ke Fakultas Syariah wal Qanon, itu juga diajarkan 5 madhab, yaitu madhab Ja'fari. Wah, ini menarik sekali nih dengan tambahan madhab di situ. Kalau madhab Ja'fari kira-kira bagaimana? Kalau madhab Ja'fari itu madhabnya Sayyidina Ja'far As-Shadiq, artinya ini biasanya banyak dianut oleh kalangan Syiah. Oleh kalangan Syiah. Tapi ini bagi orang yang ingin mengambil spesialisasi syariah wal qanon biasanya seperti itu, atau mufti syariah seperti itu. Kira-kira ada tidak perbedaan pendidikan baik dari jenjang, kemudian dari sistem pendidikannya antara di Universitas Al-Azhar dengan di Indonesia? Ada perbedaan. Kalau masalah sistematika pendidikan itu Indonesia itu lebih sistematis sebenarnya dan lebih metodologis. Al-Azhar itu kalau sistem taklim wa ta'allumnya itu lebih ke tradisional.
Berarti kayak dokter di Indonesia sorokan begitu. Iya, seperti berarti. itu. Oh, iya. Jadi dokter itu menjelaskan, terus setelah itu ada tanya jawab. Tapi juga sistem kelas karena ada waktu dan semacamnya, ada jenjang dan seterusnya. Cuma ya itu namanya agak apa namanya tradisional. Cuma Ya. iya, tidak ada sistem diskusi, Oh, tidak ada. berarti modelnya apa ya, antara guru dengan murid di situ tidak ada diskusi, tidak ada pertanyaan atau Ada, tapi itu apa namanya, itu maksudnya kajian atau diskusi antar sama mahasiswa tidak ada. oh tidak ada. Ya. Makanya teman-teman di Indonesia itu kalau di Mesir itu biasanya kalau masalah kajian dan diskusi itu bikin kelompok tersendiri. Oh teman. gitu. Berarti ada kelompok tempat lain untuk diskusi sesama Ya, teman iya. gitu ya. Dan itu tidak di bawah ini, tidak di bawah apa namanya supervisi Al-Azhar. Itu atas inisiatif teman-teman sendiri. Oh, gitu, gitu. ya. Ada misalnya kajian SAS yaitu Said Akil Center. Ada kajian di PCM itu di Muhammadiyah itu ada apa namanya kalau di NU itu apa apa itu NU Kayak halakoh gitu ya. enggak bukan apa namanya Basul Masail. Basul Masail dan ini juga apa istilahnya badan kajian litbang atau apa penelitian Oh. apa itu nah, itu ada istilahnya di NU seperti itu ya teman-teman, seperti itu kalau apa namanya kalau untuk memperdalam kajian yang telah diberikan oleh dokter itu seperti itu. Hanya kadang ada beberapa kawan itu secara prinsipin kadang keluar dari manhaj Al-Azhar karena memang mereka Al-Azhar tidak supervisi di situ. Oh, gitu. gitu. Ya. Itu Berarti kalau mau katakanlah mau mengembangkan pengetahuan yang sudah didapat harus punya klub sendiri katakanlah klub ya. tersendiri, Ada seperti itu, tempat-tempat ya. musyawarah sendiri. Nah. Ya. Cuma Al-Azhar ini kan bukan hanya sekedar jamiah, bukan hanya sekedar universitas, tapi lebih dari itu Al-Azhar juga itu jamiah, artinya apa? Masjid. Di luar konteks pendidikan formal, itu para masyayikh itu mengadakan halakoh-halakoh atau kajian-kajian di ini di seperti itu. Makanya teman-teman misal ya kan kita kan bermadhab Syafi'i gitu, ingin memperdalam kajian dalam madhab Hanafi, itu bisa ini apa namanya, bisa mengikuti kajian-kajian yang memang dibuka oleh masyayikh yang memang konsen ke ini Hanafi. ya. Ya. Memang yang mengajar itu orang yang spesialis di situ, artinya orang memang ulama yang bermadhab Hanafi seperti Yang itu. artinya berarti di sana itu kita bebas mau mendalami dari katakanlah 4 mazhab itu kita bebas mau mendalami Bebas, di ya. mana. Yang penting kita tinggal menuju tempat yang memang sudah disediakan. Sudah gitu. disediakan oleh beliau-beliau gitu. Ya, berarti ada sedikit perbedaan berarti dengan Indonesia. Iya, kalau Indonesia sebenarnya kalau apa namanya sistematika ya lebih sistematis Indonesia. Indonesia itu lebih apa ya, lebih update lah. Kalau ini apa namanya Al-Azhar itu kan seperti yang saya sebutkan tadi apa itu tradisional itu Apakah dari pemerintah itu tidak ada undang-undang atau kebijakan khusus tentang pendidikan bahwa dengan begini ya katakanlah kalau di Indonesia kita pinjam di Indonesia barangkali keputusan menteri atau keputusan menteri pendidikan harus begini-begini. Apa kalau di Al-Azhar kira-kira seperti itu ada tidak? kalau sistem seperti itu Al-Azhar itu independen. Oh begitu. Nah, jadi otonom, betul-betul otonom. Padahal dosen-dosennya itu banyak yang alumni Sorbonne, alumni Prancis banyak. Tapi saya kurang memahami juga kenapa tetap menganut sistem tradisional seperti itu. Ya. Berarti tetap bertahan dengan tradisionalnya. Tradisional selama ratusan tahun. Alhamdulillah. Ya. Waduh, alhamdulillah luar biasa. Ini jadi kami merasa senang sekali ya bisa dapat banyak pengetahuan tentang kondisi pendidikan di Al-Azhar. Al-Azhar. Iya. Terima kasih, Pak.
Itulah tadi hasil wawancara kami bersama beliau Kiai Abbas Yahzbullah LC yang merupakan salah satu alumni dari Al-Azhar. Terima kasih banyak Pak Yai, dan dari kami kita tutup pertemuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.